Halo semua, kami dari 1243 dan kami akan menjelaskan tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam suatu organisme, di mana enzim akan mengubah suatu molekul menjadi molekul lain. Nah, kenapa sih terjadinya metabolisme? Metabolisme itu terjadi karena makanan yang kita makan dapat berubah menjadi energi yang tubuh kita dapat gunakan sebagai aktivitas sehari-hari. Nah, metabolisme dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu katabolisme, di mana molekul kompleks diuraikan menjadi molekul yang sederhana, dan dalam proses itu dikeluarkan energi. Dan ada anabolisme, di mana molekul-molekul sederhana digabungkan menjadi molekul kompleks, dan dalam proses itu membutuhkan energi. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu katabolisme. Katabolisme adalah suatu proses dalam tubuh di mana makanan dicerna lalu dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan sederhana sehingga dapat diubah menjadi energi. Pada makhluk hidup, katabolisme melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transportasi elektron. Hormon-hormon yang mempengaruhi katabolisme adalah hormon adrenalin, hormon sitokin, hormon glukagon, dan hormon kortisol atau hormon stres. Nah, contoh katabolisme adalah pemecahan karbohidrat dari nasi atau dari umbi-umbian. Sebenarnya pemecahan karbohidrat itu sudah terjadi di dalam mulut, yaitu ketika karbohidrat masuk, lalu ada air liur yang mengandung enzim petialin. Lalu enzim petialin itu memecahkan karbohidrat menjadi glukosa yang kecil-kecil dan lebih sederhana. Saya Arya Saputra dari nomor absen 3, jadi saya akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Nah, apa sih respirasi aerob itu? Respirasi aerob itu adalah suatu proses pernapasan yang membutuhkan oksigen dari udara. Respirasi aerob merupakan proses pemecahan glukosa untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dengan bantuan oksigen, serta proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen juga. Nah, respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Respirasi aerob menghasilkan energi lebih banyak daripada energi yang dihasilkan oleh respirasi anaerob. Nah, pada umumnya, jika konsentrasi oksigen di udara menyimpang sedikit dari 20%, pengaruhnya terhadap respirasi itu tidak tampak. Hal ini bergantung juga pada jenis makhluk hidupnya. Ada beberapa jenis tumbuhan yang kegiatan respirasinya menurun apabila konsentrasi oksigen di udara berada di bawah normal, misalnya bayam, wortel, dan lain-lain. Nah, rumus respirasi aerob di sini adalah C6H12O6 menjadi 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Nah, dari rumus tadi dapat diartikan bahwa proses respirasi aerob adalah proses pengolahan glukosa dengan oksigen yang hasilnya adalah energi dengan zat sisa karbon dioksida dan air. Ada 4 tahapan dalam respirasi aerob, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Respirasi anaerob adalah suatu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa lain seperti etanol dan asam laktat. Asam pirofat yang dihasilkan pada tahap glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda tergantung ada atau tidaknya oksigen. Pada kondisi aerob, sistem enzim mitokondria mampu mengkatalisasi oksidasi asam pirofat menjadi H2O dan CO2 serta menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Pada kondisi anaerob, suatu sel akan dapat mengubah asam pirofat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi ATP. Pada respirasi anaerob, tahapan yang ditempuh meliputi tahapan glikolisis di mana satu molekul glukosa akan diuraikan menjadi asam pirofat, NADH, dan 2 ATP. Lalu ada pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Akseptor yang elektron terakhir bukan oksigen tapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, energi yang berupa 2 ATP. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama, respirasi aerob membutuhkan oksigen, sementara respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen sama sekali. Yang kedua, respirasi aerob tempat terjadinya pada sitoplasma dan mitokondria, sementara respirasi anaerob tempat terjadi pada sitoplasma. Yang ketiga, respirasi aerob memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O, sementara respirasi anaerob tidak sempurna memecah glukosa menjadi CO2 dan H2O. Yang keempat, respirasi aerob menghasilkan 38 ATP, sementara respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Yang kelima,
Hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan O2 membentuk H2O pada respirasi aerob. Sementara pada respirasi anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara asam pirufat membentuk asam laktat dan etanol. Yang keenam, respirasi aerob keberlanjutannya tanpa batas. Sementara di respirasi anaerob, keberlanjutan jangka pendek. Yang terakhir, kedua reaksi dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya adalah tahapan respirasi aerob. Tahapan respirasi aerob dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pemecahan glukosa yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini, 6 atom karbon glukosa diuraikan menjadi asam pirufat sebanyak 3 atom karbon dan akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam matriks mitokondria. Pada tahap ini, 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil-CoA, 2 karbon dioksida, dan 2 NADH. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Pada tahap ini, 2 asetil-CoA akan diubah menjadi 2 ATP, 4 karbon dioksida, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahap yang terakhir adalah transport elektron. Transport elektron merupakan tahap perubahan NADH dan FADH menjadi ATP yang terjadi di dalam kristal mitokondria. Tahapan ini menghasilkan 34 ATP dan 6 molekul air atau H2O. Glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan bagian berikut. ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron berikut. Ini ringkasan tahap glikolisis. Glukosa plus 2 ATP menjadi 2 asam pirufat plus 2 NADH plus 2 ATP. Tahap selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, di tahap ini masing-masing asam pirufat dari hasil reaksi glikolisis akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang nantinya akan diubah menjadi asetil-CoA. Di dalam proses reaksi, asam pirufat didatengin sama NAD. NAD sebagai akseptor elektron minta hidrogen. Lalu asam pirufat memberikan hidrogen ditangkap oleh NAD terbentuklah NADH. Karena ada 2 asam pirufat, maka hasilnya ada 2 NADH. Yang sebelahnya juga, koenzim A datang diikat sama si asam pirufat, tetapi bersamaan dengan asam pirufat, ia melepaskan CO2. Dia-nya lepas 1, sehingga yang tadinya asam pirufat punya 3 karbon, sekarang menjadi asetil-CoA yang memiliki 2 karbon saja. Maka dari itu, hasil akhirnya itu ada 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Siklus Krebs terjadi dalam 8 tahapan. Yang pertama terjadi kondensasi antara asetil koenzim A yang memiliki 2 gugus karbon dengan oksaloasetat yang memiliki 4 gugus karbon. Pada tahap kedua, sitrat diisomerasi menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Sebenarnya pada tahapan ini terjadi 2 langkah, yaitu terjadi pelepasan molekul air yang menyebabkan sitrat berubah menjadi cis-akonitat. Kemudian terjadi penambahan molekul air yang menyebabkan cis-akonitat berubah menjadi isositrat. Pada tahapan ketiga, isositrat dioksidasi menghasilkan sepasang elektron dan mengubah NAD+ menjadi NADH. Pada tahapan keempat, alfa-ketoglutarat mengalami dekarboksilasi sehingga terjadi pelepasan karbon dioksida. Alfa-ketoglutarat kemudian mengikat kembali koenzim A membentuk suksinil koenzim A yang memiliki 4 gugus karbon. Pada tahap kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintase. Pada tahap keenam, suksinat dioksidasi menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian pada tahap ketujuh, fumarat dioksidasi menjadi malat oleh enzim fumarase. Pada tahap ke-8 yaitu tahap terakhir, malat dioksidasi menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian dapat bergabung kembali dengan asetil koenzim A sehingga siklus Krebs dapat kembali berulang. Kemudian hasil dari produk ini akan memasuki tahap selanjutnya yaitu transport elektron.
Selanjutnya saya akan menjelaskan transport elektron. Transport elektron adalah tahap akhir pada respirasi aerob, yang dimana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP, agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Dalam tahapan transport elektron berlangsung dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Dari tahapan glikolisis sampai pada siklus Krebs, menghasilkan 10 molekul NADH dan 2 molekul FADH2. Dengan demikian, pada tahapan transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Glikolisis pada respirasi anaerob. Glikolisis pada respirasi anaerob sebenarnya sama saja dengan glikolisis pada respirasi aerob. Glikolisis terjadi dua fase, yaitu investasi ATP dan panen ATP. Di investasi ATP, terjadi pemakaian ATP dan pembentukan G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Sementara di panen ATP, terjadi pembentukan NADH, pembentukan ATP, dan pembentukan asam pirufat. Nah, di investasi ATP, pemakaian ATP terjadi pada reaksi pertama dan reaksi ketiga. Dari kedua reaksi tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penambahan 1 gugus fosfat. Kemudian, pada panen ATP, pembentukan ATP terjadi pada reaksi ke-6 dan reaksi terakhir. Dapat dilihat juga dari kedua reaksi tersebut terjadi pengurangan 1 gugus fosfat. Dan pembentukan asam pirufat terjadi pada akhir dari proses glikolisis. Reaksi fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan respirasi anaerob yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Fermentasi alkohol biasanya dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk reaksinya, asam pirufat yang memiliki 3 karbon melepaskan CO2-nya, sehingga asetaldehid menjadi tinggal 2 karbonnya. Kemudian dari setiap asetaldehid akan menerima hidrogen. Jadi datangnya NADH mendonorkan hidrogennya. Asetaldehid yang mengikat H akan berubah menjadi etanol. Maka dari itu hasil reaksinya ada 2 ATP dan 2 etanol. Maka C6H12O6 menjadi 2C 2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Persamaan fermentasi, cuka, dan juga alkohol. Yang pertama, persamaannya itu adalah sama-sama untuk mendapatkan energi. Yang kedua, sama-sama terjadi pada mikroorganisme. Dan yang ketiga, energi yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob. Untuk perbedaannya, untuk fermentasi alkohol dan juga asam cuka. Yang pertama, fermentasi alkohol dapat berlangsung tanpa adanya oksigen bebas. Sedangkan fermentasi cuka tidak dapat berlangsung tanpa adanya oksigen bebas. Yang kedua, mikroorganisme yang berperan pada proses fermentasi alkohol adalah Saccharomyces, sedangkan mikroorganisme yang berperan pada fermentasi asam cuka adalah bakteri asam cuka. Bahan dasar yang digunakan dalam fermentasi alkohol adalah gula, sedangkan bahan dasar yang digunakan pada fermentasi asam cuka adalah alkohol. Yang keempat, hasil dari fermentasi alkohol adalah alkohol dan karbon dioksida. Sedangkan hasil dari fermentasi asam cuka adalah asam cuka dan air. Reaksi kimiawi pada fermentasi alkohol adalah C6H12O6 menjadi 2C2H50H plus 2CO2, sedangkan reaksi kimiawi pada fermentasi asam cuka adalah C2H5OH plus O2 menjadi CH3COOH plus H2O. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi fermentasi asam laktat atau anaerob. Fermentasi asam laktat adalah respirasi anaerob yang menghasilkan asam laktat dan energi dan merubah NADH menjadi NAD+ melalui perantara asam pirufat. Fermentasi asam laktat berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses
fermentasi dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan tersebut. Tidak hanya berlangsung pada hewan tingkat rendah, respirasi anaerobik juga terjadi pada otot manusia ketika sedang berolahraga berat. Ini disebut dengan fermentasi asam laktat. Sebagai contoh, ketika kamu sangat bersemangat untuk berolahraga, sehingga kamu berlari dengan sangat kencang tanpa pemanasan terlebih dahulu, tiba-tiba otot kakimu terasa sangat sakit dan tertarik. Kamu mengalami kram otot. Saat berolahraga berat, kita bernafas dengan lebih cepat, namun tetap tidak memenuhi kebutuhan oksigen pada otot. Kekurangan oksigen ini menyebabkan otot berespirasi secara anaerob untuk menghasilkan sejumlah kecil energi. Namun asam laktat yang dihasilkan reaksi anaerob menjadi penumpuk dan membuat kram otot. Itulah mengapa kamu harus berolahraga secara bertahap agar tidak terjadi kram. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai katabolisme lemak dan protein. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai katabolisme lemak terlebih dahulu. Nasi lemak ke dalam tubuh akan dipecah terlebih dahulu menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol merupakan suatu senyawa yang memiliki 3 atom C. Hasil pemecahan lemak kemudian berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian gliseraldehid 3-fosfat melalui jalur glikosis akan menjadi pirufat. Asam lemak sendiri akan berpecah menjadi molekul-molekul yang mempunyai 2 atom C. Selanjutnya akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai katabolisme protein. Asam amino dapat dimanfaatkan menjadi energi ATP yang dibutuhkan tubuh melalui 3 katabolisme protein yang berbeda seperti berikut. Pertama, katabolisme protein asam amino asam pirufat. Yang kedua, katabolisme protein asam asetil CoA siklus Krebs. Yang ketiga, katabolisme protein siklus Krebs. Jalur katabolisme protein ketiga adalah asam amino dimanfaatkan dengan cara memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan energi ATP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan katabolisme pada lemak. Pertama-tama, lemak akan diuraikan menjadi 2, yaitu gliserol dan asam lemak. Yang pertama ada gliserol. Gliserol akan diubah menjadi gliserdehid 3-fosfat atau PGAL dan masuk ke dalam katabolisme karbohidrat. Yang kedua ada asam lemak. Asam lemak akan mengalami beta oksidasi. Di dalam beta oksidasi, asam lemak akan diaktifkan dulu menjadi asam lemak palmitat CoA atau asil CoA dengan menggunakan 2 ATP. Asil CoA akan dibawa ke mitokondria sel dan dioksidasi menjadi asetil CoA. Persamaan dari reaksi beta oksidasi adalah asil CoA plus 7O2 menjadi 8 asetil CoA plus 42H2O plus 35 ATP. Lalu setelah itu akan ikut dalam siklus Krebs. Di dalam siklus Krebs, asetil CoA akan dioksidasi menjadi CO2 sehingga persamaannya menjadi 8 asetil CoA plus 16O2 menjadi 104H2O plus 16 CO2 plus 96 ATP. Tahapan katabolisme protein. Yang pertama itu ada proses dekarboksilasi. Jadi dia memisahkan gugusan karboksil dari asam amino. Yang kedua ada proses transaminasi, yaitu memindahkan gugusan asam amino dari suatu asam amino ke asam lain, biasanya itu asam keto, lalu menjadi asam amino yang lain. Yang ketiga ada proses deaminasi, itu memisahkan gugusan asam amino dari suatu asam amino, biasanya diikuti dengan produksi asam alfa keto yang bila dioksidasi secara sempurna menjadi CO2 ditambah H2O atau disintesis menjadi asetoasetat mengikuti metabolisme asam lemak. Selanjutnya ada hubungan antar katabolisme. Hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama, katabolisme utama yang dilakukan tubuh adalah katabolisme karbohidrat. Jika karbohidrat pada tubuh habis, maka katabolisme yang dilakukan selanjutnya adalah katabolisme lemak. Jika lemak pada tubuh habis, maka katabolisme yang terakhir dilakukan adalah katabolisme protein. Yang kedua, katabolisme lemak masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan mengubah asam lemak menjadi asetil CoA dan mengubah gliserol menjadi PGAL. Yang terakhir ada katabolisme protein masuk ke dalam sistem katabolisme karbohidrat dengan transminasi atau deaminasi asam amino menjadi suatu rantai atom karbon. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping. Apa itu anabolisme?
anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme. Seperti yang kita tahu, metabolisme itu dibagi menjadi dua kan tadi, katabolisme dan anabolisme. Nah, apa sih maksudnya anabolisme itu kebalikan dari katabolisme? Kalau katabolisme itu mengubah senyawa organik menjadi anorganik, anabolisme mengubah senyawa anorganik menjadi organik. Di katabolisme, dia mengurai molekul kompleks menjadi lebih sederhana, sedangkan di anabolisme itu dia menyusun molekul sederhana menjadi lebih kompleks. Di katabolisme menghasilkan ATP, di anabolisme dia menggunakan ATP. Secara lebih jelas, ciri-cirinya anabolisme itu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan reaksi penyusun. Kedua, substrat berupa senyawa sederhana. Yang ketiga, hasil reaksi berupa senyawa kompleks. Yang keempat, memerlukan energi. Kelima, bersifat endoterm. Nah, anabolisme itu terdiri dari apa sih? Anabolisme itu terdiri dari dua, fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis itu proses anabolisme yang memerlukan energi cahaya sebagai sumber energinya. Kemosintesis adalah proses anabolisme yang memerlukan senyawa kimia sebagai sumber energinya. Salah satu proses anabolisme adalah fotosintesis. Seperti yang kita tahu, fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari dan beberapa komponen lainnya seperti air, karbon dioksida, dan juga klorofil. Tapi kita juga perlu tahu nih, kalau hanya tumbuhan yang memiliki pigmen fotosintetik lah yang dapat melakukan fotosintesis. Karena pigmen fotosintetik itu mampu menyerap energi cahaya. Salah satu pigmen fotosintetik adalah klorofil yang terdapat pada jaringan bunga karang. Pigmen fotosintetik itu terdapat pada bagian kloroplas dan terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan daya serap cahayanya. Yang pertama ada klorofil A yang berwarna hijau, itu mampu menyerap cahaya berwarna biru, ungu, dan juga merah. Yang kedua ada klorofil B berwarna hijau kebiruan, itu memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya berwarna biru dan juga jingga. Dan yang terakhir itu ada karotenoid yang berwarna kuning dan mampu menyerap cahaya berwarna biru saja. Pigmen fotosintetik itu memiliki daya absorpsi atau daya serap sebanyak 400 sampai 700 nanometer kecuali warna kuning dan juga warna hijau. Setelah kita tahu bahwa salah satu pigmen fotosintetik adalah klorofil, kita juga perlu tahu mengenai klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun atau pigmen alami dalam tumbuhan. Klorofil ini terdapat pada kloroplas. Kloroplas terdiri atas membran ganda yang berisi cairan stroma. Biasanya terdapat banyak pada jaringan palisade dan sedikit pada jaringan spons pada mesofil daun. Selanjutnya ada struktur kloroplas yang terdiri atas membran dalam, membran luar, grana, lamela, stroma, dan tilakoid. Tilakoid adalah cangkram yang di dalamnya terdapat pigmen fotosintetik dan tumpukannya disebut grana. Di sini energi cahaya akan diubah menjadi energi kimia. Selanjutnya ada fotosistem, yaitu protein yang terdapat pada membran tilakoid dan mengandung kumpulan pigmen fotosintetik serta senyawa organik. Fotosistem terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Kalian juga bisa lihat gambar berikut untuk info tambahan mengenai perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang terakhir ada stroma, yaitu ruang kosong yang terdapat pada kloroplas. Pada bagian ini akan terjadi pembentukan glukosa sebagai hasil akhir fotosintesis. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses anabolisme. Foto berarti menggunakan cahaya, sementara sintesis berarti menghasilkan. Fotosintesis adalah proses mengubah molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks dengan menggunakan energi matahari. Proses fotosintesis menggunakan klorofil dan juga cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi berupa karbohidrat dan oksigen. Fotosintesis terjadi di daun yang berwarna hijau atau yang memiliki klorofil, yaitu pada sel mesofil. Pada sel mesofil terdapat kloroplas yang di dalamnya terdapat grana. Fotosintesis juga terjadi di bagian batang yang berwarna hijau dan beberapa bagian bunga. Proses fotosintesis melibatkan dua reaksi yang bereaksi secara berurutan. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Kedua reaksi tersebut dipengaruhi oleh cahaya. Kemosintesis adalah proses anabolisme yang mirip seperti fotosintesis. Bedanya kemosintesis tidak dilakukan oleh tumbuhan atau organisme berklorofil lainnya, melainkan oleh bakteri-bakteri tertentu yang disebut bakteri kemoautotrof. Selain jenis organisme, perbedaan juga terletak pada sumber energi. Sumber energi yang digunakan pada kemosintesis berupa reaksi kimia, yaitu oksidasi, tidak seperti fotosintesis yang menggunakan sumber energi yaitu sinar matahari. Kemosintesis biasanya dilakukan oleh organisme yang tidak tersentuh oleh cahaya matahari, misalnya bakteri yang hidup di laut dalam, contohnya bakteri
bakteri sulfur, Thiobacillus, bakteri Nitrosomonas atau Nitrosococcus, serta bakteri nitrat Nitrobacter. Bakteri ini kemudian akan memproses senyawa organik di sekitarnya untuk menghasilkan energi kimia. Misalnya Thiobacillus yang menghasilkan sulfur dengan cara mengoksidasi hidrogen sulfida. Energi kimia yang dihasilkan dari oksidasi ini kemudian digunakan untuk pembentukan karbohidrat. Sekian, terima kasih. Proses fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida yang ada di udara masuk ke daun tumbuh melalui stomata. Kedua, air masuk ke daun melalui akar tumbuhan. Air yang masuk melalui akar tumbuhan kemudian disalurkan ke daun melalui batang. 3. Saat sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil menangkap energi dari cahaya tersebut. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di daun tumbuhan. 4. Energi nantinya digunakan untuk mengubah air menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen kemudian digabungkan dengan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Sedangkan oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan melalui stomata. Secara alami, di dalam sel-sel daun terdapat tilakoid. Pada membran tilakoid terdapat klorofil. Selanjutnya, klorofil bersama dengan protein dan molekul organik lainnya tersusun membentuk fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena, yaitu pengumpul cahaya yang tersusun dari beberapa ratus klorofil A, klorofil B, dan molekul karotenoid. Ketika kompleks antena menyerap foton, energi disalurkan dari molekul pigmen satu ke molekul pigmen lain hingga energi itu menemukan klorofil di daerah fotosistem. Klorofil A merupakan pusat reaksi bagi fotosistem. Setelah energi sampai di P700 atau di P680 pada pusat reaksi, sebuah elektron kemudian dilepaskan menuju tingkat energi lebih tinggi. Elektron berenergi ini akan disumbangkan ke akseptor elektron. Pada tabel berikut dapat dilihat perbedaan fotosistem 1 dan fotosistem 2. Jalur fosforilasi siklik, yaitu proses yang melibatkan hanya satu fotosistem dan hanya menghasilkan ATP tanpa NADPH dan juga oksigen. Sedangkan siklik sendiri adalah elektron mengalami perputaran kembali ke pusat reaksi. Satu fotosistem yang digunakan adalah fotosistem yang memiliki kemampuan untuk menangkap gelombang cahaya dengan panjang 700 nanometer. Jadi bisa disebut juga dengan P700. Jadi, ketika elektron diberi energi foton melalui penyerapan cahaya, elektron kemudian dikeluarkan dari pusat reaksi fotosistem. Dan elektron berpindah ke ferredoksin atau Fd dan turun melalui kompleks sitokrom. Selanjutnya dibawa oleh plastokranin atau PC dan akhirnya kembali ke pusat reaksi. Energi yang dilepaskan selama transport elektron ini menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk menghasilkan ATP. Karena elektron yang tereksitasi kembali lagi ke reaksi, maka mekanisme untuk membuat ATP ini disebut fosforilasi siklik. Tidak ada NADPH yang dihasilkan dan tidak ada O2 yang dilepaskan, tapi menghasilkan ATP. Fosforilasi siklik sendiri terjadi pada beberapa bakteri dan terjadi pada semua organisme fotoautotrof. Saya akan menjelaskan tentang skema reaksi terang bagian fosforilasi non-siklik. Proses yang terjadi pada fotofosforilasi non-siklik diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya memberikan energinya ke fotosistem 2. Maka terjadi pemecahan air dan elektron pindah ke akseptor elektron. Lalu elektron melewati serangkaian reaksi di sepanjang kompleks sitokrom dan energi elektronnya digunakan untuk pembuatan ATP. Selanjutnya, elektron menuju ke fotosistem 1 atau P700. Pada saat ini terjadi eksitasi elektron yang berasal dari fotosistem 2. Elektron yang dari reaksi fotosistem 1 menyalurkan energinya yang kemudian digunakan untuk membentuk NADPH. Setelah itu terjadi fotolisis air, yaitu pemecahan 2H2O menjadi O2 plus 4 elektron plus 4H plus yang menghasilkan O2. Tahapan pada reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula atau glukosa. Reaksi gelap ini terjadi pada bagian stroma pada kloroplas. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah fiksasi, yaitu 3CO2 akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribolosa bifosfat atau biasa dikenal RUBP yang akan dikatalis oleh enzim Rubisco. Produk yang dihasilkan oleh tahapan pertama ini adalah 6 senyawa 3-fosfogliserat atau biasa dikenal dengan PGA. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul 3-fosfogliserat akan menerima tambahan fosfat dari ATP yang berasal dari reaksi terang.
untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. ATP yang diterima ini kemudian keluar menjadi ADP. Selanjutnya, molekul 1,3 bifosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau biasa dikenal dengan PGAL. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi PGAL ini dibutuhkan 6 molekul NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Dan pada tahap ini, fosfat akan terlepas sehingga menghasilkan molekul PGAL. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa PGAL. Akan tetapi, hanya satu molekul PGAL yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, yang kemudian molekul PGAL ini akan disintesis menjadi glukosa. Sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir dalam siklus ini adalah regenerasi. Selanjutnya, 5 buah PGAL akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP kembali, melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 buah ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan satu glukosa, pada siklus Calvin membutuhkan total 9 ATP dan 6 molekul NADPH. Siklus Calvin. Siklus Calvin ini sering disebut sebagai siklus gelap karena tidak menggunakan cahaya dalam prosesnya. Siklus Calvin ini memperbaiki karbon dioksida yang diserap dan menghasilkan jumlah elemen dan proses biokimia yang menghasilkan gula dan mendaur ulang bahan yang tersisa untuk produksi berkelanjutan. Siklus Calvin menggunakan hasil dari siklus terang untuk mengikat karbon dioksida dalam struktur padat seperti glukosa untuk menghasilkan energi. Siklus Calvin ini adalah jalur metabolik yang ditemukan dalam forma dari kloroplas, di mana karbon yang masuk adalah CO2 dan keluar dalam bentuk gula. Siklus menggunakan ATP sebagai sumber energi dan juga NADPH2. Ada 3 fase dari siklus Calvin. Fase 1 atau fiksasi karbon, CO2 dimasukkan ke dalam gula 5 karbon bernama ribulosa bifosfat atau RUBP. Enzim yang mengkatalisis langkah pertama ini adalah RUBP karbosilase atau RUBISCO. Ini adalah protein yang paling berlimpah dalam kloroplas. Produk dari reaksi adalah 6 karbon menengah yang segera terbagi 2 untuk membentuk 2 molekul 3-fosfogliserat. Pada fase 2, reduksi ATP NADPH2 dari reaksi cahaya ini digunakan mengkonversi 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Prekursor karbohidrat 3 karbon menjadi glukosa dan gula lainnya. Pada fase 3 atau regenerasi, lebih lanjut ATP digunakan untuk mengubah beberapa dari kumpulan G3P menjadi kembali ke RUBP sehingga menyelesaikan siklus. Untuk setiap 3 molekul CO yang masuk ke dalam siklus, output bersih adalah 1 molekul gliseraldehida 3-fosfat atau G3P. Untuk setiap G3P disintetis sehingga menghasilkan 9 molekul ATP dan 6 molekul NADPH2. Siklus Calvin ini membutuhkan katalisis enzimatik. Produk yang terbentuk setelah satu putaran siklus Calvin adalah 3 ADP, 2 gliseraldehida 3-fosfat G3P molekul, dan 2 NADP+. Jalur C4. Nah, jalur C4 ini dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di lahan terbuka tidak kering. Tumbuhan C4 ini tidak dapat membuka stomatanya secara penuh pada siang hari, sehingga CO2-nya itu ditimbun terlebih dahulu menjadi oksaloasetat atau atom karbon 4, baru kemudian mengalami siklus Calvin. Pada tumbuhan C4 ini, penimbunan terjadi pada mesofil, sedangkan siklus Calvin itu terjadi di jaringan menyokong vaskul. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari tahapan jalur C4. Selanjutnya adalah jalur CAM. Jalur CAM itu dilakukan oleh tumbuhan yang hidup di iklim gurun ataupun iklim yang kering. Tumbuhan CAM ini tidak dapat membuka stomatanya sama sekali pada siang hari, sehingga CO2-nya itu ditimbun seperti jalur C4 pada malam hari, lalu siklus Calvin-nya itu terjadi pada siang hari keesokannya. Percobaan Sachs pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Julius von Sachs pada tahun 1860. Kala itu, Sachs berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan zat gula atau karbohidrat yang disebut amilum. Tujuan dalam percobaan ini yaitu untuk mengetahui peranan cahaya dalam proses fotosintesis dan untuk membuktikan bahwa hasil fotosintesis adalah glukosa berupa bahan organik yang disimpan dalam bentuk amilum.
Maka dapat disimpulkan, fotosintesis memerlukan cahaya. Fotosintesis menghasilkan amilum, buktinya bagian daun yang tidak terkena cahaya berwarna pucat karena tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga tidak mengandung amilum. Nah, percobaan yang kedua yaitu percobaan in-house. Percobaan ini adalah salah satu percobaan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Percobaan ini ditemukan pertama kali oleh Zhang in-house yang bertujuan untuk menyelidiki proses fotosintesis yang menghasilkan gas oksigen. Tujuan ini membuktikan bahwa adanya gas oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis untuk mengetahui faktor-faktor yang dipengaruhi oleh fotosintesis tersebut. Selain peristiwa fotosintesis, ada juga peristiwa kemosintesis. Kemosintesis adalah peristiwa asimilasi dengan zat kimia sebagai energinya. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemoautotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Organisme kemoautotrof ini menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Namun, energi untuk melakukan proses asimilasi berasal dari energi kimia, bukan energi cahaya. Energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh di lingkungannya. Misalnya sulfida, nitrogen, sulfur, besi, amonia, dan nitrit. Energi yang dihasilkan dari kemosintesis selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa. Contoh-contoh dari kemosintesis ada bakteri nitritasi, bakteri nitratasi, bakteri hidrogen, bakteri belerang, dan bakteri besi. Perbedaan fotosintesis dan kemosintesis yang pertama itu terdapat pada jenis organismenya. Kalau fotosintesis ini organisme berklorofil, contohnya tumbuhan, alga, dan bakteri. Kalau kemosintesis ini organisme kemoautotrof, contohnya bakteri sulfur, nitrat, dan nitrit. Lalu sumber energinya. Kalau fotosintesis ini cahaya matahari yang digunakan dalam proses pembentukan ATP, sedangkan kemosintesis menggunakan reaksi kimia berupa oksidasi yang menghasilkan energi. Lalu bahan atau senyawa yang digunakan kalau fotosintesis ini menggunakan karbon dioksida dan air, sedangkan kemosintesis menggunakan senyawa organik, karbon dioksida dan air. Lalu hasil produk akhirnya, kalau fotosintesis ini berupa glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum, sedangkan kemosintesis ini berupa karbohidrat, oksigen, dan hasil samping dari sisa proses. Pada proses katabolisme dan anabolisme juga terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari luar atau lingkungan dan faktor dari dalam. Faktor-faktor dari luar antara lain ada cahaya, suhu, CO2, O2, H2O, unsur-unsur senyawa dan kimia, faktor mekanis, dan faktor luka. Untuk faktor mekanis dan faktor luka ini hanya terjadi pada proses katabolisme. Lalu untuk faktor-faktor dari dalamnya, pada proses katabolisme ada substrat respirasi dan kuantitas serta kualitas protoplasma. Sementara untuk faktor dari dalam pada proses anabolisme antara lain ada klorofil, membuka menutupnya stomata, anatomi daun, morfologi daun, dan hambatan pada saat transportasi hasil fotosintesis. Perbedaan katabolisme dan anabolisme. Perbedaan yang pertama adalah pada reaksi katabolisme, ia mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Sedangkan pada reaksi anabolisme, ia mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Perbedaan yang kedua adalah pada reaksi katabolisme, ia mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan pada reaksi anabolisme, ia mengubah molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Perbedaan yang ketiga adalah pada reaksi katabolisme, ia membutuhkan adanya energi ATP. Sedangkan pada reaksi anabolisme, justru ia mengeluarkan atau menghasilkan energi ATP. Perbedaan yang keempat adalah pada reaksi katabolisme, ia mengalami adanya reaksi oksidasi. Sedangkan pada reaksi anabolisme, ia justru akan mengalami yang namanya reaksi reduksi. Katabolisme adalah proses perombakan suatu substrat kompleks dari suatu metabolisme menjadi komponen-komponen sederhana sambil melepaskan energi berupa ATP. Sedangkan anabolisme adalah proses penyusunan komponen-komponen yang sederhana menjadi suatu substrat yang kompleks sehingga menciptakan energi kimia maupun energi cahaya. Dari kedua pengertian di atas, kita melihat bagaimana katabolisme dan anabolisme bekerja secara antagonis atau berlawanan.
Penyusunan dan pembakaran zat akan terus terjadi pada organisme untuk melakukan aktivitas kehidupan, seperti metabolisme dan lain-lain. Salah satu contoh keterkaitan anabolisme dan katabolisme dapat kita lihat dalam tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, di mana terbentuk melalui proses fotosintesis atau katabolisme. Kemudian terbentuklah makanan cadangan pada tumbuhan yang dihasilkan dari proses penyusunan substrat atau anabolisme.